Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamiatul Hasanah dari kelompok 2. Baik, di sini kami akan membahas tentang sejarah timbulnya ilmu kalam. Ilmu kalam di awal sejarah pemikiran Islam. Dalam nas-nas kuno tidak terdapat perkataan al-kalam yang menunjukkan suatu ilmu terdiri sendiri sebagaimana yang diartikan sekarang. Arti semula dari perkataan al-kalam adalah kata-kata yang tersusun dan menunjukkan suatu maksud. Perkataan al-kalam menunjukkan suatu ilmu yang berdiri sendiri sebagaimana yang kita kenal sekarang. Untuk pertama kalinya al-kalam dipakai pada masa Abbasiyah atau tegasnya pada masa Khalifah Al-Ma'mum. Sebelum masa tersebut, pembahasan tentang kepercayaan Quran dalam Islam disebut al-fiqhu fid din sebagai imbangan terhadap al-fiqhu fi ilmi yang artinya ilmu hukum. Lalu dinamakan ilmu kalam sejak itu dan dipakailah perkataan al-kalam sebagai ilmu. Sebab dinamakan ilmu kalam adalah terpentingnya yang terjadi pembicaraan abad-abad pemula Hijriah. Yang kedua, dasar ilmu kalam yakni dalil-dalil dan pengaruh dalil-dalil ini nampak jelas dan pembicaraan-pembicaraan para mutakalimin. Yang ketiga, karena cara pembuktian kepercayaan agama menyerupai logika dan filsafat. Ilmu kalam juga dinamakan ilmu tauhid. Ilmu tauhid ialah percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalam dinamakan ilmu tauhid karena tujuannya adalah menetapkan keesaan Allah dalam zat dan perbuatannya, dalam menjadikan alam semesta, dan hanya ialah yang menjadikan tujuan terakhir alam ini. Yang selanjutnya, sejarah lahirnya definisi ilmu kalam. Dalam sejarahnya, benih ilmu kalam muncul sejak Nabi Muhammad SAW masih hidup. Fakta adanya sahabat yang berkata kepada Nabi Muhammad SAW tentang Al-Qadar, sebuah tema yang pada masa selanjutnya menjadi topik pembicaraan kalam. Kalam merupakan argumen yang memperkuat pernyataan ini. Atas kerja keras dan tekad bulan Rasulullah untuk menciptakan agama Islam yang senantiasa membawa perdamaian antara sesama akhirat, akhirnya dapat tercapai. Pada masa pertumbuhan Islam yang dipimpin oleh Rasulullah, tidak ada perpecahan sama sekali antar sesama. Setelah wafatnya Rasulullah SAW dan semakin berkembangnya umat Islam, akhirnya umat Islam mulai pecah belah. Awal mula terjadi perpecahan di kalangan Islam pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib yang dipicu oleh terbunuhnya Utsman bin Affan yang menjadi khalifah sebelumnya. Ali yang menjadi khalifah pada saat itu tidak mau melakukan qisas atas terbunuhnya Utsman, dikarenakan masih belum jelas tentang siapa pelakunya. Dari hal tersebut terjadilah peperangan di kalangan umat Islam, yakni Ali dengan kalangan Aisyah yang disebut Perang Jamal, yang akhirnya dimenangkan oleh Sayyidina Ali, dan Perang Siffin atas pemberontakan Muawiyah terhadap kekhalifahan Ali yang berakhir dengan perdamaian atas politik Muawiyah yang menghantarkan mushaf sebagai tanda perdamaian atas hukum Allah. Pada akhirnya kedua-duanya diputuskan dengan tahkim dari pihak Ali diwakili oleh Abu Musa Asy'ari dan dari pihak Muawiyah diwakili oleh Ammar bin As. Atas siasat Umar bin As, akhirnya Ali terjatuh dari kepemimpinan dengan keadaan terpaksa dan Muawiyah tetap pada jabatannya. Ketegangan tersebut mengkristal menjadi Perang Siffin yang berakhir dengan keputusan tahkim. Sikap Ali menerima tipu muslihat Amir bin As, utusan dari pihak Muawiyah dalam tahkim. Kelompok yang awalnya berada dengan Ali menolak keputusan tahkim tersebut. Mereka menganggap Ali telah berbuat salah atas keputusan tersebut, sehingga mereka meninggalkan kebiasaannya. Kelompok ini dikenal dengan nama Khawarij, yaitu orang yang keluar dari memisah diri di luar pasukan yang membelot Ali, adapun yang sebagian besar tetap mendukung Ali. Mereka inilah yang kemudian memunculkan kelompok Syiah. Harun lebih jauh melihat bahwa persoalan kalam yang pertama muncul adalah persoalan siapa yang kafir dan siapa yang bukan kafir.
Sementara itu, menurut Dr. Muhammad Yunan Yusuf, masalah ilmu kalam ini timbul berawal dari masalah politik, yaitu ketika Utsman bin Affan wafat, terbunuh dalam suatu pemberontakan. Sebagai gantinya, Ali dicalonkan sebagai khalifah, namun percalonan Ali ini hanya mendapat pertentangan dari para pemuka sahabat di Mekah. Tantangan kedua datang dari Muawiyah, gubernur Damaskus, salah seorang keluarga dekat Utsman bin Affan. Ia pun tidak mau mengangkat Ali sebagai khalifah. Muawiyah menuntut untuk menghukum para pembunuh Utsman bin Affan. Sehingga sampai terjadi peristiwa tahkim yang membuat Muawiyah naik tahta secara ilegal. Ilmu kalam membahas zat dan sifat Allah beserta eksistensi semua yang mungkin, mulai yang berkenan dengan masalah dunia sampai masalah sesudah mati yang berlandaskan perundang-undang Islam. Sejak dengan definisi tersebut, Nabi Muhammad Ismail Asy'arbini mendefinisikan bahwa ilmu kalam yaitu ilmu yang di bidangnya membahas tentang hakikat zat Allah, Rasulullah, apa saja yang wajib, jaiz, dan mustahil baginya. Ilmu kalam adalah disiplin filsafat mencari prinsip-prinsip teori Islam melalui dialektika. Dalam bahasa Arab, perkataan ini secara hafifah bermakna kata-kata. Seorang cendekiawan kalam digelari sebagai seorang mutakalimin. Ilmu kalam adalah salah satu bentuk ilmu keislaman. Kajian ilmu kalam terfokus pada aspek ketuhanan dan berbentuk, karena itu disebut teologi dialektika dan rasional secara hafifah. Kata kalam artinya pembicaraan, tetapi bukan dalam arti pembicaraan sehari-hari. Selanjutnya sekitar nama ilmu kalam. Ilmu kalam membahas tentang ketuhanan yang logika, maksudnya dalil-dalil akliyah dan permasalahan sifat kalam bagi Allah, seperti persoalan apakah Al-Quran itu qadim dan hadis itu baru, persoalan qadimiyah kalamullah, penggunaan dalil akli yang sebegitu rupa hingga sedikit penggunaan dalil nakli, penggunaan metode argumentasi yang menyerupai mantik. Yang selanjutnya ilmu usuluddin. Sebagai pernamaan, ilmu usuluddin berfokus pada akidah atau keyakinan Allah. Yang selanjutnya ilmu tauhid. Sebab penanaman ilmu tauhid karena ilmu ini membahas masalah keesaan Allah. Yang selanjutnya teologi Islam. Karena teologi membicarakan zat Tuhan dan segala aspeknya dan memperhatikan perhatian Tuhan dengan alam semesta, karena teologi sangat luas sifatnya. Yang selanjutnya faktor pendorong lahirnya ilmu kalam. Ada dua faktor yang menyebabkan munculnya aliran dalam ilmu kalam, yaitu satu, faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang muncul dari dalam umat Islam sendiri yang dikarenakan adanya kepentingan kelompok atau golongan. Yang kedua, adanya kepentingan politik. Yang ketiga, adanya pemahaman dalam Islam yang berbeda. Dan yang selanjutnya mengedepankan akal. Yang kedua, faktor eksternal. Adapun pengaruh dan ikut mewarnai sebagai paham yang dilingkungi umat Islam, seperti akibat adanya pengaruh keagamaan dari luar Islam. Yang kedua, kelompok-kelompok Islam. Yang pertama khususnya Mu'tazilah. Yang ketiga, ahli kalam memerlukan filsafah dan mantik. Selanjutnya perbandingan kalam dan filsafat. Filsafat pada